Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Feheria dengan NIM 23404050029 dari kelas C, program studi bimbingan dan konseling. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang teknologi dalam konseling. Materi ini sangat penting karena dunia konseling juga ikut berkembang di era digital saat ini. Mellon dan Vogel pada tahun 2025 mengatakan bahwa teknologi telah menciptakan cara baru dalam memberikan layanan konseling. Dulu, konseling hanya dilakukan secara langsung atau tatap muka, tapi sekarang konseling bisa dilakukan dari jarak jauh, kapan saja dan di mana saja. Misalnya, klien yang tinggal di daerah terpencil tetap bisa mendapatkan konseling melalui aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Selanjutnya yaitu jenis teknologi dalam konseling. Barak dan kawan-kawan pada tahun 2009 menyatakan bahwa teknologi bisa memperluas jangkauan layanan konseling. Yang pertama jenisnya yaitu telekonseling, dilakukan lewat video seperti Zoom atau Google Meet. Misal, siswa yang tidak bisa datang ke sekolah karena sakit tetap bisa konseling secara daring. Telekonseling ini memungkinkan konselor dan klien bertemu meskipun terpisah jarak jauh, sehingga tetap bisa mendapatkan layanan yang sama efektifnya seperti tatap muka. Selanjutnya, jenis kedua yaitu aplikasi konseling online. Aplikasi seperti Relief, Halodoc, atau Telspek menyediakan konseling berbasis chat, suara, atau video. Aplikasi ini memberikan kenyamanan kepada klien karena bisa memilih jenis komunikasi yang sesuai dengan preferensi mereka, apakah itu chat, suara, atau video. Selanjutnya yaitu AI, digunakan dalam bentuk chatbot yang bisa memberikan respons otomatis dan membantu asesmen awal. Chatbot AI ini bisa menjadi langkah pertama dalam konseling dengan mengumpulkan informasi dasar dari klien sebelum sesi konseling dimulai sehingga bisa berjalan lancar. Selanjutnya yaitu virtual reality. Virtual reality digunakan dalam terapi trauma atau fobia dengan menciptakan simulasi atau situasi tertentu. Misal, klien dengan fobia ketinggian bisa menjalani terapi lewat simulasi VR. VR menciptakan pengalaman nyata dalam lingkungan yang terkendali, yang bisa membantu klien menghadapi ketakutannya dengan cara yang aman. Selanjutnya yaitu media sosial. Konselor bisa menyebarkan edukasi mental health melalui Instagram, TikTok, atau YouTube. Media sosial bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang kesehatan mental dan memberikan dukungan kepada banyak orang secara luas. Materi selanjutnya yaitu manfaat teknologi. Richard dan Vigano pada tahun 2013 menyebutkan bahwa konseling online dapat meningkatkan kenyamanan dan kendali bagi klien. Yang pertama itu akses cepat dan luas. Klien bisa mengakses layanan tanpa harus pergi ke kantor konselor. Ini memudahkan klien yang sibuk atau yang tinggal jauh dari konselor untuk tetap menerima layanan dengan mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu efisiensi waktu dan biaya. Tidak perlu biaya transportasi atau cuti kerja. Konseling bisa dilakukan dari rumah. Dengan konseling daring, klien tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra seperti transportasi atau cuti dan bisa mengatur waktu konseling sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu cocok untuk generasi digital. Remaja dan anak muda lebih nyaman menggunakan aplikasi atau media digital. Generasi muda cenderung lebih terbiasa dan nyaman menggunakan teknologi. Jadi, konseling online lebih efektif untuk mereka lakukan. Selanjutnya yaitu dokumentasi sistematis. Catatan konseling tersimpan rapi dalam sistem, tidak mudah hilang. Semua percakapan atau catatan konseling bisa disimpan secara digital agar memudahkan konselor untuk melacak perkembangan klien tanpa takut kehilangan data.
Selanjutnya itu fleksibel. Jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien dan konselor. Fleksibilitas waktu menjadi nilai tambah karena konselor dan klien dapat mengatur waktu konseling tanpa terganggu oleh jadwal yang ketat. Nah, materi selanjutnya yaitu tantangan penggunaan teknologi. Finn dan Barak pada tahun 2010 menekankan pentingnya memperhatikan tantangan etis dan teknis dalam konseling digital. Selanjutnya yaitu privasi dan keamanan data. Nah, data klien bisa bocor ya kalau platform yang digunakan tidak aman. Misal menggunakan WiFi umum tanpa perlindungan bisa beresiko. Penggunaan teknologi dalam konseling harus diimbangi dengan perlindungan data yang baik agar informasi pribadi mereka tetap aman. Selanjutnya yaitu keterbatasan literasi digital. Tidak semua klien atau konselor terbiasa menggunakan teknologi. Beberapa klien atau konselor juga mungkin tidak terbiasa menggunakan aplikasi atau platform online, sehingga mereka perlu dukungan atau pelatihan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu minimnya komunikasi nonverbal. Konselor tidak bisa melihat ekspresi atau bahasa tubuh dengan jelas, terutama jika hanya lewat teks. Komunikasi nonverbal sangat penting dalam konseling dan teknologi terkadang mengurangi elemen ini sehingga konselor perlu lebih memperhatikan kata-kata yang digunakan oleh klien. Selanjutnya yaitu masalah koneksi internet. Konseling bisa terganggu kalau sinyal atau jaringan listrik padam, sehingga ketergantungan pada koneksi internet membuat sesi konseling rentan terhadap gangguan teknis yang bisa mengganggu kelancaran proses konseling. Selanjutnya yaitu etika dan batas profesional. Perlu pemisahan antara akun pribadi dan profesional. Misal jangan membalas chat klien lewat akun pribadi di luar jam kerja. Untuk menjaga profesionalisme, konselor harus memisahkan kehidupan pribadi dan profesional mereka dalam menggunakan media digital. Selanjutnya yaitu etika dalam konseling digital. Glossop pada tahun 2000 mengatakan bahwa teknologi dalam konseling tetap harus mematuhi kode etik. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Gunakan platform yang aman dan enskripsi data. Misal hindari menggunakan WhatsApp pribadi untuk sesi konseling. Konselor harus memastikan bahwa semua percakapan dan data klien disimpan dengan aman dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya itu informed consent. Klien harus tahu prosedur, risiko, dan manfaat konseling daring. Klien harus diberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana sesi konseling akan dilakukan dan apa yang perlu mereka ketahui terkait layanan digital. Selanjutnya yaitu profesionalisme. Kita harus jaga sikap dan bahasa walaupun lewat teks atau video. Konselor tetap harus menjaga sikap dan bahasa profesional dalam berkomunikasi meskipun menggunakan platform digital. Selanjutnya itu batasan digital. Pisahkan akun kerja dan akun pribadi. Kita tidak boleh memfollow atau chat klien di media sosial pribadi. Memisahkan akun pribadi dan profesional penting untuk menjaga batasan antara kehidupan pribadi dan hubungan profesional dengan klien. Selanjutnya yaitu peran konselor di era digital. Taylor dan Sabella menyatakan bahwa konselor harus menguasai teknologi agar tetap relevan dan efektif. Yang pertama itu mengembangkan literasi digital. Nah, konselor harus paham cara kerja aplikasi, platform daring, dan sistem keamanan data. Nah, di sini konselor perlu memahami cara menggunakan teknologi dan menjaga data klien tetap aman. Selanjutnya itu mengikuti perkembangan teknologi. Di sini terus belajar tentang inovasi baru dalam dunia konseling. Pada penjelasan ini, konselor harus tetap update dengan teknologi terbaru agar bisa memberikan layanan yang terbaik. Selanjutnya itu menyesuaikan layanan dengan teknologi. Gunakan media digital untuk membuat layanan lebih menarik.
Nah, di sini konselor perlu mengembangkan cara-cara baru untuk mengembangkan atau menggunakan teknologi yang menarik dan bermanfaat bagi klien. Selanjutnya itu edukasi klien tentang teknologi sehat. Kita harus membantu siswa agar tidak kecanduan dengan gadget dan bijak di media sosial. Nah, di sini kita juga membantu klien menggunakan teknologi secara sehat dan bijak. Materi selanjutnya yaitu teknologi masa depan dalam konseling. Ghost dan Anthony pada tahun 2003 percaya bahwa teknologi seperti AI dan VR akan menjadi bagian penting dalam terapi. Nah, yang pertama itu AI untuk diagnosis. Chatbot bisa menilai gejala awal sebelum sesi dimulai. Chatbot bisa membantu konselor untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi klien sehingga konselor bisa menyiapkan sesi konseling yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu VR untuk simulasi terapi. Nah, ini digunakan dalam terapi kecemasan sosial, fobia atau PTSD. Di sini juga VR membantu klien menghadapi situasi yang menakutkan mereka dalam lingkungan virtual yang aman dan terkendali. Selanjutnya itu aplikasi CBT berbasis mobile. Nah, di sini klien bisa mengakses teknik terapi mandiri melalui aplikasi. Nah, sehingga aplikasi ini memberikan klien alat untuk melatih diri mereka dalam menggunakan teknik terapi kognitif perilaku kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya itu wearable teknologi. Alat seperti smartwatch bisa mendeteksi detak jantung dan tingkat stres klien. Nah, teknologi wearable bisa memberikan data real time tentang kondisi fisik klien seperti tingkat stres yang dapat digunakan konselor dalam terapi. Kesimpulannya, teknologi dalam konseling memberikan banyak kemudahan dan peluang untuk memperluas akses layanan, meningkatkan efisiensi dan menjangkau klien di berbagai tempat. Namun, penggunaannya juga menuntut konselor untuk tetap menjaga etika, melindungi kerahasiaan data dan memiliki literasi digital yang baik. Teknologi juga bukan pengganti hubungan terapeutik tetapi alat pendukung yang dapat memperkuat proses konseling jika digunakan secara bijak dan profesional. Oleh karena itu, konselor masa kini dituntut untuk adaptif, terbuka terhadap inovasi dan terus mengembangkan kompetensi agar dapat memberikan layanan terbaik di era digital saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.